Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku? Pasti ada berkat yang melimpah dari Tuhan buat saudara, selalu mengalir dan mengiringi saudara kemanapun saudara berada. Tuhan ada bagi saudara. Mari hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan kedua. Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, kita diwajibkan untuk berlomba. Berlomba apa? Berlomba dalam iman. Berlomba dalam iman. Berarti perlombaan ini saudara dan saya bisa menjadi rival, bisa menjadi musuh. Musuh yang baik, dalam arti kita beradu kecepatan, beradu kekuatan, sehingga sama-sama kita akan mencapai tujuan, yaitu kesempurnaan. Dan tujuan itu juga kita memperoleh penghargaan yang dari Tuhan, memperoleh hadiah dari Tuhan. Itu sebabnya kita sama-sama berlomba, kita bersaing tuh. Siapa cepat, dia dapat. Mari, penulis kitab ini mengatakan kita diwajibkan untuk berlomba dalam kehidupan iman, kerohanian kita, kekristenan kita, pengiringan kita kepada Yesus. Kita diwajibkan untuk berlomba. Saudaraku, namun perlombaan ini, saudara ketahui, diberi tekniknya. Diberi tekniknya. Enak loh. Ada perlombaan, diberi tekniknya, diberi cara-caranya. Ada modulnya. Enak, ada petunjuknya, enak. Kita tinggal melaksanakan saja. Kita tinggal beradu saja. Kita berlomba saja. Apa itu? Saudara, saya mengajak saudara untuk semisal kita berlomba lari, saudara ya. Kita berlomba lari. Berlomba mempertahankan iman. Berlomba lari mempertahankan iman. Di sini kita lihat caranya supaya kita dapat mencapai tujuan, mencapai hadiah, mencapai reward yang Tuhan berikan. Kita harus menanggalkan beban. Menanggalkan beban. Apa yang merintangi, yang membuat kita ini menjadi beban, sehingga kita tidak bisa berlari dengan cepat. Mungkin saudara membawa kalung. Kalau itu kalung itu memberatkan saudara, menjadi beban saudara, dilepas, ditanggalkan. Tidak perlu seorang pelari itu harus membawa ransel. Buat apa? Justru membawa beban ini yang mengganggu. Dalam perjalanan kita lari, kita lomba kita mencapai ke garis tujuan. Apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi bebanku? Apa yang menjadi beban saudara? Ayo, kita tanggalkan. Satu persatu kita tanggalkan. Sehingga pada saatnya kita lomba, siap lari. Saudaraku, kita bisa lari dengan cepat.
Yang kedua, ada tekniknya, ada caranya juga. Awas, ada dosa. Dosa yang merintangi. Dosa ini di sini dikatakan begitu merintangi. Dosa ini loh yang begitu merintangi. Sangat besar risikonya untuk menggagalkan kita. Rintangan ini begitu besar. Yang namanya dosa ini. Saya ulang lagi di sini tuh, saudaraku. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dosa ini loh, saudara. Begitu merintangi sekali. Mengganggu kita sekali. Yang pertama, kita menanggalkan beban. Supaya kita bisa lari dengan cepat. Ringan badan ini, lari, tidak ada gangguan. Yang kedua, ada rintangan. Yang namanya dosa ini begitu mengganggu, begitu merintangi. Yang namanya dosa ini. Jangan sampai kita membawa dosa dalam berlari, dalam berlomba ini. Jangan sampai. Kalau ada dosa yang menghalang, merintangi kita, kita patahkan, kita hancurkan dalam nama Yesus. Kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, ampuni Tuhan, kita bertobat, sehingga dosa itu terpatahkan, dan kita lanjut lagi lari secepat mungkin. Saya yang sudah merasa ketinggalan, saya harus berlari cepat mengejar. Jangan sampai diriku ketinggalan. Dosa ini begitu sangat merintangi. Saudaraku, yang berikutnya, ada pelatih. Ada pelatih yang melatih kita. Mata kita tertuju kepada Yesus. Itu pelatih kita. Itu pelatih kita. Karena apa? Dia yang sudah memberi contoh. Dia yang sudah memberi contoh bagaimana dia sudah menang. Dia sudah selesai tugasnya. Kalau dia berlomba, dia sudah selesaikan tugasnya. Dia mencapai apa yang dinamakan duduk di sebelah kanan Allah. Ada tahta di sana, ada reward di sana, ada kemenangan piala di sana. Dia sudah mencapainya itu. Itu sebabnya mata kita tertuju kepada dia. Kita ingat-ingat dalam kita berlomba lari, mempertahankan iman. Kita ingat Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Pesan-pesan dia. Kita dilatih. Ingat pesan pelatih kita. Pada saat kita jatuh, kita harus bagaimana? Pada saat ada angin dari arah depan, kita harus bagaimana? Posisi kita bagaimana? Kalau ada arah angin dari sebelah kiri, kita harus bagaimana? Sesuatu yang merintangi kita, menghalang kita. Ingat pesan pelatih. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Kita sudah diberi contoh kepada dia. Itu sebabnya mata kita tertuju kepada dia. Kita melihat dia, bagaimana dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sampai dia memperoleh apa yang namanya kemuliaan, kesempurnaan di sana. Pun juga kita ingat akan firman Tuhan. Pesan-pesan bagaimana saat kita dilatih menjadi seorang pelari, menjadi perlombaan, anggota perlombaan, menjadi atlet kita. Bagaimana seharusnya kita bertindak? Saudaraku, ini kita tanggalkan beban kita. Dosa yang begitu besar untuk merintangi kita, menggagalkan kita. Hati-hati di situ. Ingat juga pesan pelatih. Dia sudah memberi contoh. Dia menjadi pelatih. Ingat, dia yang di atas sana hingga merendahkan dirinya.
Dia berlomba mati di kayu salib. Tapi dia bangkit. Suatu perlombaan, suatu perjuangan. Dia sudah memberi contoh. Kita pun juga bisa mengikuti dia. Sehingga pada saat akhirnya nanti, kita mempunyai kemenangan. Ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya. Dalam suatu perlombaan, di sana banyak saksi. Banyak saksi. Saudara bisa baca pada pasal yang ke-11. Begitu banyak saksi. Begitu banyak saksi. Pun juga pendahulu-pendahulu kita. Mereka sudah menyelesaikan iman mereka. Mereka sudah menyelesaikan iman mereka. Dan mereka itulah menjadi saksi bagaikan awan. Mereka memberi sorak-sorai, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Mereka menjadikan saksi bagaikan penonton yang memberi semangat kepada kita. Sebagai atlet yang sedang berlomba, yang kita masih ada sekarang ini, yang sedang berlomba ini. Mereka bagaikan awan, mereka berteriak, ayo kamu bisa, dan kamu menang, ayo kamu bisa. Kalau mereka bisa menyebut nama saudara, ayo Dinar kamu bisa, ayo Pak Dinar kamu bisa, ayo Bu Esther kamu bisa, ayo Bu Esther kamu bisa, ayo bangkit, ayo bangkit. Itulah. Siapa nama saudara? Panggil. Mereka memanggil saudara juga. Mereka bertepuk tangan, ayo memberi semangat. Kalau saudara jatuh, ayo kamu bangun, ayo bangun. Kamu bisa, lihat itu. Saksi-saksi itu. Contoh-contoh itu. Penonton-penonton itu yang bagaikan awan begitu banyak. Mereka menyemangati kita. Andai kata itu di suatu stadion, saudara. Atau di suatu gor, stadion. Tuhan. Wow. Itu semarak, itu tepuk tangan, teriakan. Menyemangati kita. Dalam perlombaan kita. Menuju kepada garis finish. Wow. Saya katakan wow betul. Itulah perlombaan yang sejati. Perlombaan iman kita. Kita tidak sendiri, saudara. Saya tidak sendiri berlomba. Bersama dengan saudara berlomba. Namun juga ada saksi di sana, ada penonton di sana. Yang sedang menyaksikan kita. Sedang berlomba. Saudaraku, mari. Hari ini kita pun berlomba. Saya dan saudara berlomba. Saya dan saudara beradu. Bagaimana saudara secepat apa, saya pun secepat apa. Sehingga pada saatnya nanti kita memperoleh apa yang namanya mahkota itu. Piala itu. Kesempurnaan itu. Dalam perjuangan iman kita mencapai garis finish. Mari saudara-saudara, tetap hari ini saya dan saudara berlomba. Selesaikan hari ini, selesaikan hari besok, hari lusa, dan seterusnya. Bersama dengan Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, haleluya.